Sementara itu pemirsa, kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar ini bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Ya, hal tersebut disampaikan pada rilis di Mapolda Sumatera Barat. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal itu disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Diduga setelah menembak korban, pelaku juga menembak ke rumah Kapolres Solok Selatan sebanyak 7 kali dan di saat itu Kapolres juga sedang berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Hingga saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Mapolda Sumbar. Untuk sementara, pelaku dikenai pasal berlapis tentang penghentian sebagai polisi hingga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada yang baik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah diganti. Jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan dengan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Ya, dan soal motif kasusnya sendiri, Pram, ini yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motifnya itu bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa atau antar pribadi ke organisasi atau internal atau konflik of interest, ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas.
Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk